di dalam Al-Quran yang mewajibkan untuk minta maaf, tetapi yang diwajibkan adalah wal'afina 'anin nas, adalah orang yang memaafkan manusia siapa saja tanpa melihat status, strata dan lain sebagainya. Dan itu akan plong, ananda. Malam-malam antum lebih baik sebelum tidur, ya Allah, bagi yang muslim, bagi yang non-muslim silahkan dengan cara lain. Aku maafkan semua orang yang telah berbuat salah kepadaku, tapi tuntun pula, ya Allah, orang lain yang telah aku sakiti untuk memaafkan aku juga. Gitulah Nanda ya. Camkan ini, tanamkan karakter-karakter ini. Baik, terima kasih. Terus siapa lagi? Tadi siapa? Sini, yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Niken Laras Ayu. Berikut 5 karakter yang berada pada diri saya. Yang pertama, mudah bergaul. Yang kedua, mudah dekat dengan anak kecil. Yang ketiga, murah senyum. Yang keempat, berani. Yang kelima, rajin. Terima kasih. Penyayang anak kecil, calon ibu loh. Waduh. Lihat senyumnya saja. Itulah karakter yang digali. Itu baru 5 dan masih ada. Ananda, ya kalau ada hari kedua itu kita pun harus tahu karakter yang perlu diperbaiki alias karakter kurang baik kita. Bahkan bukan tahu dari diri kita, harus tahu dari teman-teman kita. Tapi sekarang belum masuk ke sana ya untuk sementara. Berikutnya siapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini nggak dikendalikan siapa? Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra. Ada beberapa karakter baik yang saya alami. Yang pertama, Yang antum miliki, ya. Oke. Terus. Yang pertama penyabar. Penyabar. Oke. 2 pemurah hati. Murah hati. 3 pemberani. Berani. 4 bertanggung jawab. Tanggung jawab jadi 5 suka menolong. 5 suka menolong. Masya Allah. Baik. Oke. Kasih plus dulu. Kasih plus. Loh. Antum ingin sehat nggak? 1, 2, 3 plus. Terus. Iya. Ikuti abadi. 1, 2, 3 terus. Kuat lagi. Stop. Karena hasil penelitian. Jadi kita menstimulir seluruh organ-organ tubuh kita. Terakhir ya? Siapa? Oke. 5 karakter baik saya yaitu tegas, rajin, murah senyum, pemaaf, dan mudah bergaul. Oke. Mudah bergaul ya? Baik. Bergaul yang sesuai dengan syariat, dengan bergaul jangan sembarangan bergaul. Lihat teman. Karena apa? Rasulullah katakan bahwa melihat karakter seseorang itu lihat temannya siapa. Paham? Paham. Oke, anak-anak sekalian, antum berhak mendapatkan reward. 1. Oke, 2, 100 ribuan ya. Iya. Siap, simpan. Ya. Oke, sudah? Sudah? Ya, awas jangan hilang itu, diakumulasi nanti ya. Karena terakhir nanti pembagian hadiahnya. Hadiahnya ada televisi di rumah antum tentu. Oke. Coba yang ke-10 apa? Apa itu? Oh iya. Oke. Kita perkuat lagi decision maker antum ya. Antum tadi jangan sampai terjadi seperti perusahaan yang bangkrut tadi, satu perusahaan tidak memiliki decision maker ya, tidak memiliki keputusan. Oke, baik. Antum di sini judulnya self confidence. Percaya diri, yes, harus percaya diri. Abadi hanya ingin cerita saja kalau untuk ini ya. Tuh kan ditertawakan, ditertawakan oleh
sang mangki ya. Baik Ananda. Oh itu senyawa rasanya. Al-Kisah. Jadi antum nanti ambil satu kesimpulan, satu natijah, satu konklusi kesimpulan untuk memperkuat karakter yang sedang antum kembangkan, itu percaya diri. Dan sekarang sudah mulai terbentuk tuh yang percaya diri itu. Des bangkit. Nah sekarang satu Al-Kisah. Seorang bapak dengan anaknya bersama seekor keledai pergi ke pasar. Dalam perjalanan antum nampak di sana anaknya naik keledai, bapak yang tua renta menuntun keledai. Ditertawakan oleh orang yang melihat. Itu sebagai ilustrasi saja. Orang tua kasihan sekali sudah tua renta. Sementara anaknya enak-enak naik keledai. Anak yang tidak berbakti. Nah, kita dibilangin sama orang kamu tidak berbakti katanya. Kalau begitu bagaimana ayah? Ya sudah, ayah saja yang naik keledai. Akhirnya gantian. Ayahnya naik keledai, anaknya nuntun keledai. Terus kenapa? Kan anaknya jalan kaki saja. Iya. Sedangkan bapaknya naik lewat satu tempat, dilihat oleh orang-orang. Waduh. Apa tuh? Bapaknya tega banget, anak kecil disuruh nuntun sementara dia enak-enak naik keledai. Setelah itu dikritik lagi nih. Akhirnya bagaimana kalau menurut antum? Dua-duanya turun, boleh. Yang lain? Hah? Sama-sama naik kedelai. Oh. Boleh. Kedelai sedang mahal. Baik, kita ambil dua alternatif tadi. Katanya dua-duanya turun, terus jalan, terus dituntun. Manusia aneh. Keledai itu kan tunggangan. Kok dia jalannya di tunggangan? Udah kalah. Keledainya dijual. Sebentar. Kata siapa tadi itu? Osea. Katanya naik dua-dua. Naik dua-dua. Lewat lagi. Masya Allah, kalau menurut kita ya, keledai yang begitu kurus ditunggangi oleh anak dan bapak. Dasar manusia nggak mikir. Serba salah ya. Antum nanti ambil kesimpulan. Ada lagi nggak alternatif lain? Tinggalin aja keledainya. Untuk apa dititip? Karena ini memang sedang dibawa. Oke, Ananda. Bahkan ada satu alternatif lagi. Iya. Keledainya dipukul, bukan dipukul, dipikul, diikat, pikul dua-dua. Wah, itu makin begini kan gitu, makin gak beres. Baik Ananda sekalian. Sekarang pertanyaan abadi adalah sebenarnya mana yang tepat? Apakah anak yang naik bapak yang nuntun? Apakah anak yang nuntun bapak yang naik? Apakah kedua-duanya nuntun? Apakah kedua-duanya naik? Pilih oleh antum dan kasih alasan. Atau antum punya kesimpulan lain? Mana yang benar sebetulnya?
Silakan. Dalam hitungan ketiga 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. Oke. Siap? Ini barang semua beran sana. Oke. Halo. Silakan. Siapa dulu? Ini dulu lah, yang perempuan siapa? Gimana kesimpulannya? Gimana? Menurut saya dua-duanya nuntun. Dua-duanya nonton. Oke, ada alasan nggak? Karena kalau misalkan naik kayak yang dibilang Nabati tadi, nggak mungkin kan keledai yang kecil. Itu pendapat orang. Iya, dalam pikiran saya juga gitu Abati. Kecil keledainya yang naik 2. Oh, jadi dua-duanya Nuntun jadi lebih. Oke, nuntun. Antum. Menurut pemikiran saya berarti orang tua yang naik. Ini buat kesimpulan Iya. versi antum ya. Iya. Bukan berarti harus choice, artinya harus memilih dari alternatif tadi. Iya, Bukan ya. Oke, silakan. Menurut pemikiran saya memang orang tuanya yang naik, anaknya yang nuntun itu. Karena Alasan? anak yang berbakti itu adalah anak yang sering membantu orang tua. Oke. Ininya dipijit nggak? Ada ini. Habis baterai apa? Habis baterai? Oke lah, nggak apa-apa. Terus dulu. Tapi tolong juga ini. Ada yang bisa menginikan nggak? Ya? Habis baterai. Ayo. Menurut saya ya orang tua yang menuntun, anak yang naik. Kesimpulannya itu nggak mungkin seorang anak yang menuntun keledainya. Kesimpulannya itu jangan dengarkan apa yang dibilang orang lain kalau omongan orang itu tidak bisa membangun kita. Ulangi apa tadi? Ulangi. Kenapa nggak pakai ulangi tadi? Dari awal ulangi. Ya menurut saya orang tuanya yang menuntun anaknya dengan keledai karena nggak mungkin anak itu nggak mungkin anak itu yang menuntun orang tuanya. Oke, siap. Tapi jangan dengarkan orang lain gitu. Oke, siap. Terus sini dulu. Duh, ininya kurang ini nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya semuanya benar kecuali satu. Oke, sebentar. Katanya ini agak versi lain nih, ini. Sebenarnya Versi benar lain. kecuali satu. Ya ini keledainya diangkat. Ini namanya tadi. Oke, semuanya benar Kecuali satu. kecuali satu. Keledainya diangkat. Itu salah. Iya salah itu Bang Putih. Oh, gitu. Alasannya karena dari kedua. Jadi menurut antum semuanya benar. Iya. Kenapa benar? Karena omongan orang lain mereka jadi hilang percaya dirinya Pak. Oh, ini masih ada ternyata. Oke. Karena kurang percaya diri aja Pak. Ulangi. Ini lain dari yang lain. Oke. Coba. Semuanya benar kecuali satu, yaitu keledainya itu yang keledainya itu yang diangkat. Ya. Karena alasannya itu mereka ayah dan anaknya aja yang kurang percaya diri dan terlalu terpaku terhadap omongan orang. Oke, baik. Kasih plus dulu. Ini agak lain. Ini gara-gara memang ini ternyata Agak lain. udah lemah ya. Oke. Gara-gara fungsi. Satu lagi. Oke, satu lagi. Udah lemah ya. Siap. 1 2 3 silent. Dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwa setiap pemikiran orang berbeda pendapat, maka kita jalankan dengan apa yang kita mau. Jangan pikirkan orang lain yang menjalani kita, bukan orang lain. Yes, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bagus semuanya. Oke, baik. Baik. Siapa? Oh, ini belum. Ayo, antum di belakang. Sini. Ya udah. Ya, antum di sana aja udah. Dah, terus satu lagi apa? Pemikiran saya Ya, pikiran antum dong. yang naik keledai itu anak karena orang tuanya Anak, karena orang tua sudah. karena orang tua rela berkorban untuk anak. Oh. Jadi yang naik itu adalah anak. Iya, karena orang tua rela berkorban. Kadang kan misalnya semuanya makan, rela orang tua nggak makan demi anak. Waduh. Birrul walidain. Iya, baik. Baik. Antum masih tetap berdiri. Anak-anak sekalian. Oke, baik. Abadi terpaksa harus ini ya. Baik, Ananda. Selama jawaban antum memiliki alasan, paling tidak setidak-tidaknya adalah bermanfaat buat antum sendiri, dan itu untuk menanamkan kepercayaan diri. Tetapi di dalam wabil khusus dalam kasus ini sekali lagi lihat Ananda,
Sini, perhatikan. Ini oh ya, sudahlah, nggak apa-apa. Tapi gini, wajib ada baterai. Sebab muhasabah tanpa ini nggak bisa. Kalau muhasabah tanpa ini nggak bisa. Ini baterai apa ini? Dari mana baterainya? Kita sekalian. Dalam konteks percaya diri, antum wajib mendengarkan nasihat dan kritikan orang lain. Antum sebagai pemimpin tidak boleh menutup mata dan menutup telinga, tidak boleh. Tetapi tadi sudah diajarkan tentang cepat, cerdas, cepat, tepat antum memutuskan sesuatu di dalam sebuah perusahaan. Tadi kita udah praktekkan berulang-ulang dalam berbagai macam permainan. Nah, sekarang harus sudah mengkristal dan terima kasih. Ada dua tadi yang paling bagus argumentasinya. Dia mengatakan bahwa kita dengar, kita lihat, tetapi ketika memutuskan sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita selalu mendengarkan dan kita terombang-ambing, kita selalu merubah keputusan kita. Hari ini kita katakan A, besok kita katakan B. Dan ini agak sedikit jadi penyakit Ananda dari seorang pemimpin. Banyak sekali antum dengar, antum lihat, antum pelajari. Hari ini A, besok B. Tidak konsisten, tidak istiqomah. Salah Ananda. Selagi antum memiliki alasan dan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, tetap antum lakukan. Ketika anak di atas, orang tua di bawah, antum yang paling tahu. Antum jangan hirau, jangan risau, karena antum katakan ini keputusan hasil musyawarah kami dan kami bertanggung jawab dunia akhirat. Selesai. Jadi dari kejadian-kejadian tadi, orang lain itu sifatnya subjektif, artinya hanya menilai dari diri sendiri. Sedangkan antum yang melakukannya berdasarkan objektivitas. Apa adanya yang antum merasakan, yang antum butuhkan, yang antum perlukan. Mulai sekarang begitu. Paham sampai sini Ananda? Paham sampai sini? Baik, terima kasih, dan ini hadiahnya. Abati di sini kasih 200.000, kasih 200.000 karena antum alasannya cukup cerdas. Oke. Antum juga sudah berpartisipasi, berani, wira. Oke, baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk kembali, sekarang. Apa? Oh, snacknya silakan. Yang ketiga, leadernya berdiri, masing-masing kelompok berdiri. Oke. Baik, dan silakan kasih jalan. Leadernya mengambil. Oke. Leadernya mengambil. Masing-masing leader mengambil. C2 lagi C. Pas. Dia 12. Ya, silakan Ananda. Abati kasih waktu mulai sekarang. Oke, 6 menit mulai sekarang. Antum sudah menyantap. Ya, silakan 6 menit dari sekarang.